Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Jeffni Anggrini, seorang dokter umum berpraktek di Depok. Akhir-akhir ini kalangan kesehatan memang banyak dibebankan oleh pasien-pasien dengan penyakit degeneratif. Di antaranya penyakit degeneratif itu adalah penyakit jantung koroner, penyakit stroke, penyakit diabetes mellitus, gangguan persendian seperti osteoartritis, dan lain-lain sebagainya. Adapun penyakit degeneratif itu disebabkan karena ketidakmampuan fungsi dari organ-organ tubuh yang disebabkan karena sel-sel yang rusak melebihi jumlahnya daripada kemampuan tubuh untuk melakukan regenerasi, sehingga akan membuat fungsi-fungsi tubuh menjadi tidak optimum. Apakah yang menyebabkan penyakit degeneratif? Secara luas memang banyak faktor-faktor yang akan mempengaruhi, tetapi dapat kita perkecil lagi bahwa penyebab terbesar penyakit degeneratif itu adalah karena kurangnya nutrisi yang memadai bagi sel untuk melakukan perbaikan kepada sel itu sendiri. Dan juga mungkin adanya faktor-faktor pengganggu yang ada di dalam sel atau di luar sel, sehingga sel itu tidak mampu melakukan tugasnya secara optimal. Dengan demikian, maka seharusnya kalangan kesehatan tidak berhenti hanya memikirkan bahwa penyakit degeneratif yang diderita oleh pasiennya hanya dapat diselesaikan dengan obat-obatan saja. Karena setiap manusia itu memiliki sisi sehat yang bisa kita perkuat atau kita tingkatkan. Dengan cara apa? Nah, disinilah mungkin terobosan yang akan diberikan oleh konsep Karnus, ya. Penyediaan nutrisi itu dimulai dari prosesnya di lambung. Dengan berfungsinya secara optimal lambung, maka pencernaan itu akan berjalan secara baik. Dan hasilnya makronutrien yang dibutuhkan itu akan tersedia secara sempurna dan akan bisa dihantarkan ke dalam darah dan dihantarkan kembali kepada semua sel. Apabila pencernaan itu tidak bisa berfungsi secara baik, maka hasil akhirnya tidak tersedianya nutrisi yang memang akan dibutuhkan oleh sel untuk memperbaiki dirinya. Jadi saat ini tentu seorang dokter ketika dia ingin menyehatkan pasiennya, dia jangan berhenti hanya memberikan obat saja, tetapi harus melihat jauh lebih dalam fungsi-fungsi organ yang mana terganggu dan bagaimana cara untuk membantu agar terjadi perbaikan kepada fungsi-fungsi itu, yang tentunya pendekatan kita adalah melalui perbaikan setiap sel yang ada di dalam organ tersebut. Dengan demikian, tentu apa yang menjadi kebutuhan sel itulah yang harus disiapkan oleh tubuh orang tersebut. Kemudian dengan demikian maka konsep Karnus memandang penting bahwa usaha perbaikan kepada fungsi-fungsi organ tubuh itu adalah dengan menyediakan nutrisi yang tepat, yang lengkap, yang sesuai memang dibutuhkan oleh sel. Kemudian memberikan upaya proteksi kepada sel itu, ya, sehingga mengurangi agen-agen perusak yang akan mengganggu daripada sel. Dengan demikian sel itu lambat laun dengan berjalannya waktu akan melakukan perbaikan dan dengan demikian dia juga akan menjalankan fungsinya kembali. Lebih lanjut lagi, tentu jika sel itu menjadi sedikit demi sedikit pulih dan menjadi sehat, ada kemungkinan bantuan dari obat-obatan itu akan bisa
dikurangi dan dilepaskan. Konsep Carnot ya memandang bahwa penyediaan nutrisi itu dimulai dari fungsi lambung untuk bekerja secara optimum di dalam mencernakan makanan. Banyak kejadian dalam kondisi-kondisi tertentu di mana dinding lambung itu mengalami iritasi ya, atau mungkin juga bisa kerusakan pada lapisan pelindungnya. Sehingga kadang-kadang keterbatasan makanan yang bisa dicerna oleh lambung mengakibatkan hasilnya juga tidak optimum. Maka dengan demikian menjadikan lambung yang terlindungi, kemudian sehat, dia akan bisa menjalankan fungsi pencernaan itu secara optimum, sehingga semua makanan yang dikonsumsi oleh orang tersebut akan menghasilkan berbagai bahan-bahan dasar yang akan dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian juga konsep Carnot memandang bahwa harus ada perlindungan terhadap sel. Maka ketika sel itu bisa dilindungi dari hal-hal yang mengganggu, yang banyak kita ketahui saat ini adalah dengan adanya radikal bebas ya di dalam tubuh ya, di dalam darah, di dalam sel itu sendiri, maka kerusakan sel itu akan bisa menjadi lebih cepat. Makanya kita harus bisa meminimalkan, bahkan menghilangkan radikal-radikal bebas yang akan mengganggu dari fungsi sel tersebut. Dengan demikian, ketika sel tubuh itu mendapatkan nutrisi yang cukup, kemudian selama dia melakukan fungsinya akan terlindungi dari bahan-bahan pengganggu sel atau radikal bebas tadi, maka sel akan memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan selnya, kemudian tentu hasilnya adalah perbaikan organ dan juga akan menjadi perbaikan dari fungsi. Dengan demikian, jika kita melihat kesesuaian konsep Carnot dengan fisiologi tubuh manusia, berikanlah kesempatan kepada Carnot untuk mengambil bagian dalam upaya memulihkan penyakit dan memelihara kesehatan setiap orang. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi kemaslahatan bagi manusia seluruhnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.